rangka memperingati hari lahir paduka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu sakantenan sareng walimatul hitan ananda tercinta Sayyid Alwi bin Muhlis bin Murad bin Agil Al-Habsyi. Mudah-mudahan mantengna dijantenkeun urang kalih anu soleh sajabina tinambihan jumlah duliyah di Indonesia. Mudah-mudahan kelahiran mantena ku Allah Subhanahu wa taala dijantankeun simbol perkembangan syiar Islam di masa nu bakal datang, dijantankeun urang kalih anu soleh, berilmu dan bertakwa serta berakhlakul karimah, berbakti kepada kedua orang tua serta dipapat ku kecerahan masa depan yang gemilang penuh keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Oke, mudah-mudahan urang sadaya kuberkahna kumpul dina ieu mafalah anu mulia aya dina kalangan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilindungi kalayan rahmat mantena hasil ilmu anu manfaat, amal anu maslahat demi kepentingan di dunia jeung di akhirat, ngabukakeun pintu hijab anu janten panghalang sagala rupi pamaksa dan sehingga enggal diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Demi aya menuju udur keberkahna ieu pangaosan sing enggal damang. Amin. Isi ayam digugulung ku kabingung kalimut sangkutan gede hutang bisnis menipis dagang berkurang motor can kesetoran STNK can diperpanjang pajak can dibayaran. Mudah-mudahan sing gara-gara dua artos berkahnya ieu pangaosan dagang sing timbul senang, tukang tani sing timbul mukti, supir angkot loba kuatan, supir ojek loba langanan, tukang musuk masing bangenan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin kaum muslimin wa hadirat kaum muslimat sedaya kolong kana waktos. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Urang sadaya parantos tiasa tempel dina ieu mafalah anu mulia saiman saihwan satujuan sejami emut kana pitimangsa dilahirkeunana junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalayan walimatul hitan ananda tercinta Sayyid Alwi bin Muhlis Al-Habsyi. Sakumaha anu kaunina ku urang sadayana bahwa hitanan adalah merupakan salah satu ajaran yang sudah ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam dilarang ngantepan murang kalihna tanpa ajaran anu sesuai sareng ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung orang tua telah mengajarkan kepada anaknya betapa pentingnya menjaga kesucian badan anu bakal jadi syarat sah ibadahna dina masa anu bakal datang. Orang tua dilarang ngangkepan anu janten urang kalihna tanpa tuntunan agama, walaupun anak pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan fitrah bersih suci tanpa disertai akhlak anu tidak terpuji. Dan margi walaupun sesuatu yang bersih, sesuatu yang baik kalau tidak dirawat dengan baik akan menjadi rusak, terpengaruh ke kehancuran lingkungan dan pergaulan. Leres kejarang anak kiai tidak ngaji benar, anak guru tidak sekolah, anak pengusaha mengukur jadi tukang hura-hura. Bahkan anak seorang ahli taat bisa tenggelam di lautan anu pinuh ku kemaksiatan akibat salah lingkungan jeung pergaulan. Betul anu mawi Kangjeng Rasul nganjurkeun tangga menerapkan didikan ubudiyah atau didikan Islamnya terhadap anak-anak kita walaupun masih semasa dalam kandungan. Anu mawi ketika murang kali lahir anu pertama dikenal naon jadi muka tuhu di adanan anak encak di tomahan. Setelah murang kali berangkat dewasa bahkan dari mulai tamyiz, yang pertama kewajiban orang tua adalah mengenalkan sang penciptanya, mengenalkan sang utusannya. Muka hiji mudah diterapkan ke murang kali, tanamkan dalam pikiran mereka bahwa keagungan Allah Subhanahu wa taala melebihi segala keagungan yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, terukir di dalam hati, sehingga mereka berkeyakinan hantu ayat dari pangeran anu wajib disembah aning Allah dikemas dalam satu kalimat la ilaha illallah. Bahkan kalimat itu pula anu kedah dijantankan terakhir anu kedah kacarak pupus
anu mawi mu upami urang nuju mayunan jalmi nu teu damang repot lamun nyawakna geus teki kana dada nurutan ku urang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nyawakna tos teki kana tikoro persingkat teh hurukanana la ilaha illallah nyawakna tos teki kana tungtung alat-alatan persingkat teh hurukanana Allah naon sababna diwajibkeun sakabeh umat akhir zaman ucapan anu kudu jadi kalimat terakhir nu kedah kacana kupus adalah kudu lapan Allah dauhan Rasul sebesar apapun dosa yang kalian lakukan sehingga penuh langit dan bumi asal lapan Allah menjadi ucapan terakhir insyaallah aya dina lautan magfirahna Allah subhanahu wa ta'ala. Anu mari urang barek numpak mobil motor kapal saing perahu kereta api disunatkeun babacaan subhanallah sahrana hada wa ma kunna lahum muqrinin teu apal jampe eta Fatihah sabalikna teu kabulu maca Fatihah zikir sabalikna bisi kendaraan ditumpakan ku urang tiguling urang maot keur teu eling rek sare disunatkeun maca ayat kursi palat dinas dina anjalna sakurang-kurangna tungtungan bahasa urang sapopoe kula la ilaha illallah bisi urang dicabut nyawa dina kaayaan keur sare kaayaan urang keur keeling tuluy anu kedah diterapkeun ka murang kali tanamkan pada pikiran mereka tanamkan pada pikiran anak-anak kita bahwa anu kadua hante aya deui nabi yang diutus setelah kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamin nabiyyin. Al-Qur'an menerangkan bahwa kanjeng Nabi adalah nabi terakhir anu diutus Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat Islam wajib iman dan percaya bahwa Al-Qur'an adalah kalam ilahi. Jadi anu memproklamirkan kanjeng Rasul adalah nabi terakhir sanes pribadina bukan malaikat Jibril apalagi makhluk anu salian ti malaikat makhluk salian ti nabi dan rasul tapi langsung diinformasikan ku Allah Subhanahu wa taala melalui kalam ilahi yang disebut Al-Qur'an. Setiap umat Islam wajib iman dan percaya bahwa Al-Qur'an adalah kalam ilahi. Bukti bahwa Al-Qur'an adalah kalam ilahi sanes ucapan jalmi, sanes ucapan makhluk. Membaca Al-Qur'an dapat menenteramkan jiwa dan pikiran leres. Dan anu jadi pertanyaan, urang sebagai umat Islam, apakah lebih mengenal bacaan Al-Qur'an atau nanti lebih sering kalian nonton sinetron? Sering kalian baca Quran, sering kalian nonton sinetron. Sering kalian nonton sinetron, sering kalian baca Quran. Dibulak balik pertanyaanana, jawabanana tetap tadinya dinyakene. Bahkan tetap dimiliki episode pertama sampai kalina can anis-anis bahkan hampir dibahasakan ke setiap mubalik tukang bubur naik haji. Benar. Ajal ida yang super pelit, pimit, susah mati mewarnai perjalanan Bang Ocit dan Munaroh dalam kisah Maijah pingin ke Mekah. Ketiga ibu-ibu mafakin selati nakain kesalaman dari cium tangan kelangkah najwa dari sekarang wah banyak dosa laki nari barudak kamana mah kajawal kudu mafakin mafakin selati dosa laki datang usaha kedah nama dipapakeun esok mapakeun salaki barabu esok tara kuduna papakeun bayangin muntang kana tiang tangko suku taek keur ngalamin barsi kira-kira kieu kan kadok mah tak ngobah ibu ya mah cek ibu aturan tuang cara ge samping kebacing samping mulisan aturan tuang cara ge mangal samsing sase gini akan cara pe nyai urang saya pene sing abdi sejaba bakti kakang korobe abdi dina siang oge wengi menawi akang peryogi mun akang gaduh kahayong kanyai kau isin ngomong mga gerata tongong akan api oyong bangkong kabati ngejak terlaku hati beres mapakeun salaki sungkem ibu kacaroge contohkeun kami jadi murang kali esok sungkem ka sungkem yukuh anak urus salaki kan kadang yang menang-ulang teh bapaknya hak lagu saya kesalahan mama Yusuf ketika lahir ayuna anu bapak naturi doa saya ucapan anu ngamilikeun hati malihna
Sabab mah terang kariduan Allah Subhanahu wa taala membawa keberkahan di rumah tangga tergantung dengan ridho'na menjadi salaki. Kira-kira isi karet aya mah awewe sungkem ka salakina unggal waktu kuda dia. Boro-boro sungkem unggal waktu paling alus awewe sungkem ka salakina ngamukur cukup salabanan sakali, bari cukup di dapur, bari samutus puleung-puleung, bari ngasokeun kiri di tandang mimiti bayaran bulan Sawal ya. Mantap kurang mari kumaha bangun rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah dan pimpinan miharap anak hayang soleh jeung solehah kageringan ternyata ajaran Islamna oge henteu dijalankeun di keluarga urang leres. Maijah pingin ka Mekah dan mangkat-mangkat subuhan khusus untuk ABG jeung anak-anak remaja ganteng-ganteng serigala. Bahkan rek bulan puasa sekalipun ibu-ibu jeung bapak-bapak lain nyiapkeun Al-Qur'an pikeun tadarus di masjid atana tadarus di bumi, tapi kalangkah neangan jadwal kayangan para pencari Tuhan. Beres. Lain aya ini cenah ketika mananya tahun kamari mah Bang Jack teh geus pindah ka musala teh. Anu geus tentrem si Adam, si Ajal, rumah tangga jeung si Aya. Kedua kali mah si Udin make pakaian hansip ngalamar si Kalala ka Pajalal asli. Saya ingat kena udah tahun kemarin subuh-subuh bapak-bapak beres sahur tadarus lain maca Quran lain jangan jadwal pola terus kamu lamun lumayan dua segala Eropa antara kesebelasan Manchester United berhadapan dengan Real Madrid. Real Madrid agresif sebaik pertahanan Carvalho jeung Arbelo penyerang terdepan Karim Benzema dan Cristiano Ronaldo antara PTHS duluan pertandingan bola sore sekalipun ibu-ibu nonton sinetron bapak-bapak nonton bola beres TV-na dipareuman teu dipareuman teu di pareman anak kurang diasuh ku si Jarwo jeung si Soko dibawa si sapedahan ku si Adit benar Jarwo jeung Soko balik sapedahna di benahan sampur deui maneh buka puasa ku Ipin jeung Upin betul mantap arek kumaha berkahna keluarga seorang muslim lamun sehari-harina disibukkan dengan tontonan hiburan jauh dari tuntunan Al-Quran bukan ucapan manusia, Al-Quran bukan ucapan baginda Nabi, apalagi merupakan sebuah karangan penghuni bumi, tapi Al-Quran adalah kalam ilahi, kalam Allah Subhanahu wa taala anu diwahyukeun ka Kangjeng Nabi, anu isi kandungannya merupakan ayat waktu janji kisah jeung ancaman, termasuk di dalamnya menerangkan bahwa Kangjeng Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir anu diutus Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya yang selalu benar, jauh dari ingkar, tidak pernah berbohong, pribadi yang amanah dan takonah sehingga tabligh risalah yang beliau sampaikan murni untuk menyelamatkan seluruh umat akhir zaman dari yang jahiliyah menjadi mulia, dari yang biadab menjadi beradab, yukhrijukum minadz dzulumati ilan nur. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman anu didorong kecanggihan teknologi ini semakin maju, di zaman ayeuna teh jarang lahir nabi-nabi palsu. Benar. Pernah aya Ahmad Musaddiq menobatkan dirinya sebagai nabi rasul yang diutus. Aya Lia Eden menobatkan dirinya sebagai malaikat Jibril. Bahkan di Jakarta aya Nabi Cecep. Nabi Cecep Cecep Solihin. Pegawainya ke tukang ngelajakan sistem. Semuanya aya nabi memang wes sampai orang itu. Bahkan pun kan Nabi anu peryogi diuningakeun ku umat Islam adalah 25 leres. Anu kahiji Nabi Adam leres. Nabi Adam gaduh putra Nabi Sis gaduh putra Anwas, gaduh putra Kinang, gaduh putra Mahlail, gaduh putra Yarib, gaduh putra Nabi Idris alaihi salam, urutan Nabi kedua. Nabi Idris gaduh putra Matusalih, gaduh putra Lamid, gaduh putra Nabi Nuh, gaduh putra Sam gaduh putra tilu hiji Amuk, dua Aus, tilu Arfahsad. Amuk gaduh putra Samud, gaduh putra Ubed, gaduh putra Masih, gaduh putra Asyid, gaduh putra Ubed, gaduh putra Nabi Soleh alaihi salam.
Aus gaduh puta Ad, gaduh puta Ulud, gaduh puta Ribah, gaduh puta Abdullah, gaduh puta Nabi Hud alaihi salam. Arfahsar gaduh puta Falah, gaduh puta Abir, gaduh puta Kinan, gaduh puta Salih, gaduh puta Sarung, gaduh puta Naur gaduh puta Tarih, gaduh puta dua hiji Haran gadua Nabi Ibrahim alaihi salam. Haran gaduh putra Nabi Lut alaihi salam. Nabi Ibrahim gaduh putra tilu hiji Madyan, kedua Nabi Ishak, katilu Nabi Ismail alaihi salam. Madyan gaduh putra Nafid, gaduh putra Ifa, gaduh putra Saifun, gaduh putra Nabi Shu'aib alaihi salam. Nabi Ishak gaduh putra dua hiji Is, kedua Nabi Yakub alaihi salam. Is nikah tak putra Nabi Ismail dengan Siti Rahimah, gaduh putra Amwa gaduh putra Nabi Ayub, gaduh putra Nabi Zulkifli alaihi salam. Nabi Yakub gaduh putra 12, opat anu jadi silsilah 25 nabi. Anu kaiki Nabi Yusuf, 2 Banyamin, Pilulawi, opat Yahuda. Banyamin gaduh putra Abu Mata, gaduh putra Nabi Yunus bin Matta alaihi salam. Lawi gaduh putra Kanis, gaduh putra Yasar, gaduh putra Imran, gaduh putra 2 hiji Nabi Musa, kedua Nabi Harun. Nabi Musa gaduh Nabi Harun, gaduh putra Izar, gaduh putra Pankas, gaduh putra 2 hiji Uhtub, kedua Yasin. Uhtub gaduh putra Nabi Ilyas, Yasin gaduh putra Nabi Ilyas alaihi salam. Yahuda gaduh putra Peres, gaduh putra Asur, gaduh putra Raum, gaduh putra Umaini, gaduh putra Yaksaun, gaduh putra Salmon, gaduh putra Sodiko, gaduh putra Isya, gaduh putra Akid, gaduh putra Isya, gaduh putra Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud gaduh putra Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman gaduh putra Abbaba, gaduh putra Rahbiun gaduh putra 2 ukahiji Radin, kedua Syahpasar gaduh putra Salmon, gaduh putra Naur, gaduh putra Solikoh, gaduh putra Muslim, gaduh putra Sulaiman, gaduh putra Daud, gaduh putra Yaksan, gaduh putra Muslim, gaduh putra Adam, gaduh putra Barhaya, gaduh putra Nabi Zakaria, gaduh putra Nabi Yahya, gaduh putra Nabi Zakaria alaihi salam. Luka 24 Nabi Isa bin Siti Maryam alaihi salam. Siti Maryam putra Imran, putra Sayyid, putra Amr, putra Izkil, putra Akib, putra Nau'am, putra Izajah, putra Amsayah, putra Nawas, putra Baik, putra Yanusakat, putra Rahbikun, putra Abbaba, putra Nabi Sulaiman alaihi salam. Ke-25 Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Raden Abdullah, putra Abdul Muttalib, putra Asyid, putra Abdul Manaf, putra Qusay, putra Kilab, putra Murrah, putra Ka'ab, putra Lu'ay, putra Bali, Walid, putra Fir, putra Malik, putra Nadar, putra Kinanah, putra Huzaimah, putra Mudika, putra Ilyas, putra Mudar, putra Nijar, putra Ma'ad, putra Adnan, putra Adad, putra Adad, putra Yasa, putra Mukawwam, putra Ya'qub, putra Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat cacat waktu Ahmad Musa ayat. Terutama di zaman ayeuna generasi yang banyak jadi sasaran ku aliran-aliran anu ngaku-ngaku nabi leres, ku aliran-aliran Islam anu sasar. Di zaman ayeuna pantai jarang aliran-aliran Islam anu melenceng. Maka jaga anak-anak kita dari akidah-akidah yang menyesatkan, hindarkan mereka dari sifat tabiat dan akhlak anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Hindarkan anak-anak kita, jauhkan anak-anak kita dari langkah-langkah yang cenderung menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah generasi yang berilmu dan berakhlakul karimah agar terbentuk sebuah kehidupan yang marhamah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Diraksa jalmi tukang ibadah tina segala rupa malapetaka kehidupan dunia, dijauhkan tina kariku, diangankan tina kasusah, harta saeutik jadi mereka asacan aya bedana pemuda maut lantaran tidak gor karena tiang bedu. Aya teh. Pernah teh sudah punten Pak Kapolsek. Pernah teh sudah aya berita dina TV. Selamat malam pemirsa. Kita bertemu lagi dalam berita duka keagamaan. Kita awali berita ini dari kawasan Cikaret. Pemirsa, sungguh sebuah tragedi yang mengenaskan saat ini terjadi di wilayah Kota Sukabumi, tepatnya di Desa Cikaret, wilayah Polsek Kebon Pedas. Seorang remaja masjid ditemukan tewas tergeletak ke pinggir sejarah akibat tidak gor karena Tuhan iman. Sampai berita ini diturunkan, belum ada salah seorang pun yang siap untuk dimintai keterangan. Namun menurut salah seorang sumber kami, kejadian itu berawal ketika memasuki kawasan kedua rakaat salat subuh.
Pemuda tersebut yang awalnya memimpin sholat berjamaah dengan sangat santai dan hati-hati, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya di luar batas maksimal sehingga menimbulkan ruang-ruang asa kuserem mereka ibadah mereka itu ibadah saya menyerahkan mantap pantas dawuhan Rasul, jadilah generasi yang berilmu dan berakhlakul karimah agar terbentuk sebuah kehidupan yang marhamah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ramekeun majelis taklim, ramekeun rutinan, ngiluan rutinan, sami usakali tekudu luhur-luhur, fardu ain nu jang penting kahirupan sapoe. Hari perlu wudu aya sabari dieu ya genep ka dinya, kedua ngumah wajah, ketilu ngumah leungeun, kaopat usap sirah, kalima ngumah suku, kagenep tartib. Nu ngabatalkeun kana wudu aya sabaraha hiji, aya opat. Nu kahiji nu ngabatalkeun kana wudu teh nyaeta pangkal kulit awewe jeung lalaki tur bari gede dua nana tegesna pada balik kumaha lamun urang pangkal kulit jeung budak anu can balik tapi dina hate diuntukan rasa bogoh eta oge tetep batal wuduna sanajan can balik salah sahijina kumaha lamun urang pangkal kulit jeung nini anu umurna 13 poe deui bari dina hate teu bogoh setik-etik asam eta oge tetep batal wuduna sanajan teu bogoh sabab nini mah ceuk budak ngora teh hayang soteh cek ati-ati mah parasmanan jadi tetep batal wuduna nini ceuk budak ngora teh hayang soteh cek ati-ati mah parasmanan ati-ati ceuk parawan teh hayang eta ceuk malah ayeuna mah banyak parawan baik dikawin ku ati-ati bener bajang-bajang naon daripada kawin ka pemuda pengangguran anu duitan minta hati-hati lumayan bisa dicium emas pemuda di zaman ayeuna mah loba budaya kawin kan ini terpose setelah memberi benghar kepada anak maksud bertujuan untuk memperbaiki kehidupan kajian teuing istri penampilan penting aya kecerahan di masa depan sudah itu buru-buru bae harapan warisan tapi kenyataan berbicara lain karena kedua poin geus dirapalan manehna paeh diulang barang dia opsi ku dokter ternyata gejala teh pedah tadi teh nyotan teh susu kadaluarsa teruskan ya ya fardu ain jami ketemu fardu ain ibadah ngasasar kade oge dina anggawata aya anu teu ngabatalkeun kana wudu di mana-mana apa anta awewe jeung lalaki sanajan bari gede duanana jumlahna aya 3 kahiji buuk, kadua kuku, katilu hundu paantal buuk, awewe jeung lalaki henteu batal wudu sanajan bari gede duanana paantal kuku oge henteu batal wudu atawa urang nyengir manehna nyengir adukeun huntu urang jeung huntu manehna eta henteu batal wudu duanana asal kulit piwir ulah ada bisa mah abisa di objek barang kabur jeung pembatalan 4 bab najis kabagi kana sabaraha bagian kabagi kana 3 bagian iki najis mubalado kadua najis mutawasit katilu najis muafafa naon disebut najis mubalado nyaeta najis berarti jeung anjing naon sababna hari anjing lamun dihisuk angkat cukuna hiji sabab lamun diangkat kabehna tiguling tatalaran geus hampir beak ajengan can datangkeun we tamahan iku pemuda naon sababna anu adan osok mentokan ceulina sabab lamun mempegang diri memang berat bakti buktikan ciri mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menuntut ajaran Islam anu digelar kepada duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik itu digelar kepada alim ulama dari zaman ayeuna teh jarang maulidan diperingati islamikat dimeriahkan tapi malah justru akidah Islam malah semakin lemah ukhuwah semakin pecah belah masjid dibangun semakin megah adzan semakin gagah akidah semakin lemah berjamaah nage olahraga betul anu mawi didinya pentingna urang miemut atanapi merayakan atanapi memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon sababna kalian menempuhkan rasa rilus bagjakeun syukuran atas keberadaan kita selaku umat yang berada di bawah kepemimpinan beliau oke ante aya sanes untuk lebih mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala karobah diri tina dengki kana tauhid tina takabur kana bersyukur tina maksiat kana taat maulidan diperingati untuk memotivasi diri ke jalan yang lebih baik anu dipikari doa Allah Subhanahu wa taala
dari mulai masjid damai, musola sampai lapangan terbuka dengan cara istighosah, tausiah sampai tablik akbar yang semuanya dikemas dalam sebuah acara memperingati hari lahir paduka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dibacakan, Al-Quran dilantunkan, marhaba isiarkan, betul. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawat alaika, anta syamsun nurun anta nurun fawqa nuri anta iksirul wagoni anta misbah wasyujuri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawat alaika. Untuk apa semua ini dilakukan? Tiada lain adalah mohon ridho, rahmat dan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumari itu mudah-mudahan perkumpulan urang sadaya dina ieu mah pala anu mulia termasuk jalmi anu mahabbah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dihasilkan kedarati pemaksadan dimudahkan dalam setiap urusan kalayan hasil ilmu anu manfaat anu maslahat kirang sineban langkung nahapunten anu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita akan langsung mendengarkan ceramah yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Al-Habib Bahar. Begitu kami persilakan kepada beliau. Tapi sebelum dilanjutkan, sambil kita tunggu, mari kita kepada seluruh jamaah supaya pada ke depan ini masih kosong. Kalau masih ada yang berdiri di jalan ataupun lebih jauh di belakang sana, bisa ke sini dulu karena ini tempat masih ada, alhamdulillah ini masih ada luas di depannya. Insyaallah nih Habib Bahar akan menyampaikan dakwahnya buat kita sekalian. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار
وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para ajengan, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, Al-Habib Mukhlis Al-Habsyi beserta seluruh keluarga besar beliau, para habaib, para guru-guru kita seluruhnya, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dari segala sesuatu yang mulia. Yang mulia selain Allah hina. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa taala, raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa sepanjang zaman, yang berkuasa selain Allah, kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Kekuasaan Allah selama-lamanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya, dan jauhnya hamba darinya tidak akan menjadikan dinding pembatas atau penghalang antara hamba dengannya. Dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis ilmu yang penuh dengan barakah ini. Allah mengumpulkan kita di majlis yang tidak pernah sepi dengan cahaya Allah. Allah mengumpulkan kita di majlis yang menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya barakah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tahukah kalian bahwasanya terpal yang kau duduki pada malam hari ini, demi Allah, terpal yang kamu duduki lebih mulia dan lebih agung daripada kursi seorang presiden. Terpal yang engkau duduki lebih mulia dan lebih agung daripada kursi seorang presiden. Kenapa terpal yang kau duduki lebih mulia? Karena terpal yang kau duduki digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul, ad-dunya mal'un, mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa 'aliman wa muta'alliman. Dunia ini terkutuk, dunia ini hina, dunia ini bejat, dunia ini terlaknat. Wa ma fiha, dan hal-hal yang ada di dalamnya semua terkutuk, semua terlaknat, illa kecuali zikrullah, orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang taat, patuh, tunduk kepada aturan-aturan dan ajaran Allah, orang-orang yang menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah, yang hatinya bersambung dengan Allah, yang hatinya mencintai Allah, yang hatinya takut kepada Allah, yang banyak menangis karena takut tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah.
orang-orang yang menghidupkan hidupnya, menghidupkan kampungnya, rumah tangganya dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Orang-orang yang lidahnya basah dengan Al-Quran, yang lidahnya basah dengan berzikir, lidahnya basah dengan tahlil, dengan tahmid, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tamjid, dengan sholawat. Wa aliman, orang-orang yang alim, para ahli agama, guru-guru agama, para habaib, para kiai, para ustaz, para ajengan, para ahli, para mufassirin, para fuqaha, para ulama, para hukama, muta'alliman, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, para penuntut-penuntut ilmu. Cuma golongan-golongan tadi adalah golongan-golongan yang mulia di muka bumi ya Allah. Selain daripada itu siapapun, mau presiden kek, mau habib kek, mau ustaz kek, mau kiai kek, mau polisi kek, mau tentara kek, siapapun yang sibuk dengan urusan dunianya, sibuk dengan urusan hartanya, sibuk dengan urusan pangkatnya, sibuk dengan urusan jabatannya, sibuk dengan urusan bisnisnya, sibuk dengan urusan rupiahnya, sehingga jauh dari Allah, jauh dari Rasul, melakukan maksiat, perbuatan dosa, mungkarat, dolalat, sayyiat, maka termasuk dalam mal'un yang dimaksudkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu bersyukurlah kita karena pada malam hari ini Sahibul Bait Al-Habib Mukhlis menjadi wasilah, menjadi perantara sehingga kita bisa duduk di majelis ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di majelis ini memperingati Maulid Nabi, juga sekaligus haul daripada Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ahmad ibn Zain Al-Habsyi. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau adalah seorang aulia, seorang ulama, Maula Hautah. Beliau adalah seseorang yang sangat-sangat alim. Beliau adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Padahal beliau seorang wali. Bacaan Quran tiap hari khatam, tiap hari mempelajari 70 kitab. Tetapi takutnya kepada Allah luar biasa, saudara-saudara. Waraknya luar biasa. Makanya Allah berkata dalam Al-Quran, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Kata Allah dalam Al-Quran, Qul, katakanlah, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang jahil? Apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang bodoh? Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang jauh? Apakah sama orang-orang yang mengenal dengan orang-orang yang tidak mengenal? La yastawuna abada la fid dunya wala fil akhirah. Tidak akan pernah sama, saudara-saudara. Di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Kita dengan para aulia, kita dengan para ulama, kita dengan para salafus saleh tidak sama. Jangan kamu samakan diri kita dengan orang-orang seperti beliau. Tidak akan pernah sama. Di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Beliau-beliau, para ulama, para salafus saleh, hati beliau, hati-hati beliau bersih dari dunia, saudara-saudara. Tidak ada cinta dunia, tidak cinta perut, tidak cinta kursi, tidak cinta amplop, tidak cinta jabatan, tidak cinta tahta, tidak cinta kekuasaan. Yang mereka cinta Allah. Mereka tidak merindukan perempuan, tidak merindukan makan, tidak merindukan manusia, tidak merindukan perut, tidak merindukan pujian orang, tidak merindukan kedudukan. Yang mereka rindukan Allah. Mereka tidak takut mati, tidak takut lapar, tidak takut miskin, tidak takut susah. Mereka tidak takut kalau tidak dipuji orang. Mereka tidak takut kalau tidak terkenal. Yang mereka takut kalau Allah tidak memandang mereka. Beda dengan kita, saudara-saudara. Kalau kita sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan harta, sibuk dengan urusan pangkat, hati kita cinta kepada dunia. Kita mengagung-agungkan dunia, kita menuhankan dunia, menuhankan harta. Beliau-beliau dunia kayak sampah. Beliau-beliau tidak mengejar dunia, tidak kejar harta, tidak kejar pujian orang, tetapi pujian itu yang mengejar mereka. Dunia itu mengejar mereka, harta mengejar mereka, pangkat mengejar mereka, kedudukan mengejar mereka. Tetapi setelah itu semua sampai, malah mereka buang, saudara-saudara. Mereka tidak kejar dunia, dunia nyari mereka, harta nyari mereka. Kita yang pagi siang sore malam sibuk cari uang, sibuk cari harta,
kita makan itu harta, kita simpen, kita jaga itu perhiasan. Mereka tidak. Ketika itu harta yang dari mereka, sampai malah mereka buang kayak sampah, nggak ada harganya, saudara-saudara. Siapa yang mereka ikuti? Nabi Muhammad SAW. Fakaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad akan tertarik kepada keindahan dunia? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad akan terpaut, akan tertarik dengan kemewahan dunia, kesenangan dunia yang sesaat? Sedangkan kalau bukan karena Nabi, dunia itu tidak akan pernah diciptakan oleh Allah. Bagaimana mungkin Nabi mau cinta dunia? Bagaimana mungkin Nabi mau cinta emas permata? Sedangkan itu semua tidak akan ada kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para ulama, itu para aslafun saleh terdahulu, saudara-saudara. Mereka menjadikan dunia itu kayak bayangan. Kamu tahu bayangan? Kamu semua tidak bisa kejar kamu punya bayangan. Engkau mau kejar kau punya bayangan, tidak bisa. Nah, para ulama, para aslafun saleh, mereka menjadikan apa? Mereka menjadikan dunia itu kayak bayangan. Tidak mereka kejar, mereka biarkan. Sehingga bayangan itu yang akan mengikuti mereka kemana-mana. Mereka melayani Allah. Sehingga apa? Sehingga karena mereka melayani Allah, dunia yang melayani mereka. Mereka berbaktinya kepada Allah. Sehingga karena mereka berbakti kepada Allah, dunia berbakti kepada mereka, saudara-saudara. Kalau kita kebalikan, kita melayani dunia, kita berbakti kepada dunia, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, saya dan kalian lebih rela kehilangan Allah karena harta, sedangkan para aslafun saleh mereka lebih rela kehilangan harta karena Allah daripada kehilangan Allah karena harta. Kita lebih rela kehilangan Allah karena pangkat, mereka lebih rela kehilangan pangkat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu para aslafun saleh. Hati mereka tidak terpaut dengan dunia. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Dusta, bohong. Kalau ada seseorang yang berkata, di dalam hatiku ada dua cinta, cinta Allah dan cinta dunia, pendusta itu, saudara-saudara. Kata Imam Syafi'i, kalau ada yang ngaku, saya cinta Allah, saya cinta akhirat, saya juga cinta dunia, pembohong itu, pendusta itu. Oleh karena itu beliau sebaik-baik qudwah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahibur ratib, beliau mensifatkan tentang keadaan para aslafun saleh. Apa kata beliau? Hum ibadun kiramun asarullah rabbahum fa'asarahum. Mereka orang-orang saleh, mereka orang-orang yang mengutamakan Allah di atas segala-galanya, mendahulukan Allah di atas segala-galanya, sehingga Allah pun mendahulukan mereka di atas segala-galanya. Mereka mengutamakan Allah di atas segala-galanya, sehingga Allah pun mengutamakan mereka di atas segala-galanya. Tidak kayak kita. Kalau kita Allah kita belakangi. Waktu maghrib datang, waktu isya datang, kadang kita lebih milih rokok dulu, santai dulu, baru nanti baru sholat. Mereka tidak seperti itu, saudara-saudara. Mereka para aulia dicintai oleh Allah. Mereka mencintai Allah dan Allah lebih cinta kepada mereka. Mereka memuliakan Allah, Allah lebih memuliakan mereka. Bihim yatfa'ullah al-balaya wa yakshifur razaya. Dengan sebab mereka Allah angkat bala musibahmu. Dengan sebab mereka Allah angkat bencanamu, kegelisahanmu, keburukanmu, gundah gulanamu, penderitaanmu Allah angkat. Bukan karena dirimu, tapi karena keberadaan mereka orang-orang saleh. Walau lahumu bainal alami, walau lahumu bainal anami laduktikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena mereka, kalau bukan karena orang-orang soleh, Allah sudah lipat ini bumi, Allah hancurkan ini bumi, langit Allah runtuhkan kalau bukan karena keberadaan mereka orang-orang soleh. Kalau bukan orang soleh, kalau bukan orang-orang seperti Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, Fadil Muqaddam, Amal Faqih, kalau bukan orang-orang seperti beliau, langit tidak akan Allah turunkan hujan dari langit, bumi tidak akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kalau bukan karena keberadaan beliau-beliau, orang-orang yang sering menangis di malam hari karena takut kepada Allah. Dikatakan laula syuyukhun rukka wal bahaim rukka
wa atfalun radda la subba alaikumul azab al-azab subba. Kalau bukan karena orang-orang tua yang sering ruku, kalau bukan karena orang-orang tua yang sering ke masjid, beribadah, berzikir, kemana kalian anak-anak muda? Subuh, coba kamu pergi ke masjid subuh. Yang paling banyak sholat subuh itu orang yang bungkuk, yang udah bau tanah, yang udah mau mati. Baik, yang paling ke masjid, saudara-saudara. Kemana Pak polisinya? Kemana tentaranya? Kemana pengusahanya, pembisnisnya? Kemana kalian ahli dunia? Kalau bukan karena keberadaan mereka, orang-orang tua yang sering rukuk di masjid, wal bahaim rutta, kalau bukan karena binatang-binatang ternak yang membutuhkan makan, wa atfalun rutta, kalau bukan karena bayi-bayi yang menyusui, Allah sudah goncang di bumi. Allah kirim azab dan bala kepada kita semua, saudara-saudara. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah. Allah masih kasih kita ulama as-salafun as-salih di Indonesia. Ada makam-makam keramat. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, keramat Empang. Habib Hussein bin Abu Bakar Idrus, luar Batang. Banyak para habaib, para kiai-kiai. Keberadaan beliau-beliau ini, saudara-saudara, sehingga menunda datangnya bala dan musibah. Kita terlalu banyak maksiat, terlalu banyak berbuat dosa. Kalau bukan karena mereka-mereka, tenggelam kamu, mati kamu semua, saudara-saudara. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah. Jadi tidak akan pernah sama. Di dunia keberadaan mereka tidak akan pernah sama dengan kita, saudara-saudara. Kita sibuk dengan urusan dunia. Kita melayani dunia, berbakti kepada dunia. Bukankah Allah sudah bilang? Allah sudah bilang dalam hadis qudsi, hei dunia, hei harta, hei uang, hei permata, hei emas, hei bisnis, hei pangkat, kata Allah, layanilah. Layanilah siapa? Layanilah orang-orang yang melayaniku. Hei dunia, berbaktilah kepada orang-orang yang berbakti kepadaku. Sebaliknya, orang-orang yang berbakti kepadamu, orang-orang yang melayanimu, orang-orang yang sibuk dengan kamu, pagi siang sore malam untuk cari kamu, pagi siang sore malam berbakti melayani kamu, lupa kepadaku, lupa sholat, lupa iman, lupa Islam, lupa takwa, kamu bikin mereka susah. Kamu rasakan, kamu, saya atau kalian, kita yang sibuk dengan urusan dunia, coba kamu lihat. Kamu sibuk dengan urusan bisnis kamu sehingga lupa kepada Allah, itu bisnis bakal bikin kamu susah, saudara-saudara. Kamu sibuk dengan pangkat sampai lupa kepada Allah, itu pangkat bakal bikin kamu susah. Kamu sibuk urusan uang, sibuk dengan uang sampai lupa kepada Allah, itu uang bakal bikin kamu susah. Kamu sibuk dengan wanita sampai lupa kepada Allah, itu wanita bakal bikin kamu susah. Kamu sibuk dengan dagangan kamu sampai lupa kepada Allah, itu dagangan bakal bikin kamu susah, saudara-saudara. Orang-orang soleh, hati mereka bersih dari dunia. Mereka tidak cinta dunia, tidak cinta perut, tidak cinta kursi. Yang mereka cinta Allah. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, seorang wali besar. Ketika itu beliau diundang oleh Sayyid Alwi Al-Maliki. Sayyid Alwi itu abahnya Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, untuk datang ke Makkah. Ketika itu Raja Arab itu punya anak. Anaknya Raja Arab itu punya penyakit. Dia nggak punya dubur, nggak punya kemaluan belakang. Jadi kalau buang air besar itu lewat pinggang. Penyakit cacat dari lahir. Berobat kemana-mana nggak bisa sembuh. Kata Habib Alwi Raja, ada Habib keramat di Indonesia namanya Habib Saleh Tanggul. Coba undang beliau datang. Datang Habib Saleh. Habib Saleh datang disambut luar biasa. Habib Saleh datang, ketika itu anaknya raja yang sakit ini lagi duduk. Tiba-tiba ditepok sama Habib Saleh. Khair ente, khair insyaAllah. Ini anak nggak tahu kalau itu Habib Saleh. Pergi Habib Saleh berjumpa dengan Habib Alwi. Kata Habib Alwi, ayo sudah. Kata Habib Saleh, ayo sudah. Kita pergi ke ente punya rumah. Anak nggak betah di kerajaan. Anak nggak betah dengan atau ngumpul dengan orang pemerintahan ini, nggak betah. Ayo sudah. Pergi ke ente punya tempat. Kata raja, ya Habib Alwi, ini yang kamu bilang keramat. Datang jauh-jauh ke sini nggak ngapa-ngapain, datang terus mau langsung balik. Tiba-tiba ada suara teriakan, saudara-saudara. Dari mana suara teriakan itu berasal? Dari anaknya ini raja. Dia teriak-teriak, ternyata kemaluan belakangnya tumbuh sendiri dan ininya ketutup. Dia kaget, kenapa kok bisa seperti ini? Oh, tadi ada satu orang yang nepuk-nepuk saya punya belakang.
Ketika dicari tahu ternyata Habib Soleh Tanggul. Baru Raja takjub dengan keramat Al Habib Soleh Tanggul. Apa kata Raja? Habib, saya punya anak perempuan. Kalau Habib mau, saya kasih Habib, saya punya anak perempuan. Saya nikahkan Habib. Saya kasih kedudukan Habib di kerajaan ini. Apa kata Habib Soleh? Maaf, Anda punya Syarifah lagi nunggu di rumah. Enggak. Habib, ini ada uang emas. 1 peti buat Habib. Apa kata Habib Soleh? Raja, Anda lebih kaya dari ente. Anda lebih kaya dari ente. Anda nggak butuh ini uang. Lihat. Bagaimana Habib-Habib dulu? Kita sekarang, ya Allah ya Rabbi. Nggak ditawarin, kita minta. Itu para Habib terdahulu sudah.